Heboh pertemuan Arsy dengan King Fahz. Pertemuan yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya benar-benar terwujud dalam momen perayaan ulang tahun King Fahz yang ke-10 beberapa waktu lalu. Dalam momen tersebut, terekam saat Fahz memperlakukan Arsy secara manis yang membuat netizen baper. Lantas seperti apa Fairuz dan Sony menanggapi sikap manis yang ditunjukkan buah hatinya? Dan benarkah pula hal tersebut mirip seperti yang dilakukan Sony kepada istrinya Fairuz? Di usianya yang baru menginjak 10 tahun pada 2 April lalu, King Fahz memang menjelma menjadi idola sesungguhnya. Ya, tak hanya memiliki wajah yang tampan, sikapnya yang santun lengkap dengan ilmu agamanya yang baik, tak ayal membuat kekaguman tersendiri. Seperti apa kebanggaan Fairuz memiliki putra seperti King Fahz? Dan benarkah pula Fairuz sering mendapatkan DM yang meminta agar dijodohkan dengan buah hatinya tersebut? Namun, di tengah meroketnya nama King Fahz, Galih Ginanjar, ayah kandung King Fahz baru-baru ini kembali mengungkapkan rasa kangennya kepada sang anak. Galih juga meminta izin kepada Fairuz dan Sony untuk mengizinkannya bertemu dengan buah hatinya tersebut. Seperti apa Sony dan Fairuz menanggapi keinginan Galih? Dan benarkah pula Galih menyesal pernah meminta tes DNA untuk putranya, King Fahz? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terpukau dengan ketampanan dan fasinya King Fahz dalam mengaji, beberapa waktu lalu sempat terucap keinginan dari Ashanty untuk menjodohkan putrinya Arsy dengan putra dari Fairuz Arafiq dengan Sony Septian. Ya, keinginan tersebut diucapkan ibu dari Arsy ini saat khitanan putra ketiga Fairuz, King Zafy Zayan, beberapa waktu lalu. Keinginan tersebut rupanya langsung membuat kehebohan. Apalagi Anang Hermansyah pun turut mendukung keinginan dari istrinya tersebut. Seneng dong punya anak kayak gini. Aduh, anak ini benar-benar anaknya Fairuz hebat. Aku tadi lihatnya hebat banget, itu didikan orang tuanya. Pengen semoga anak-anak cucuku semua bisa menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Dika pengen jadi ustazah katanya. Nah, cocok kan tuh ya, jodohin kali ya. Pertama kalinya aku melihat kedekatan anak dan orang tua yang luar biasa, dan Sony sama Fairuz sangat-sangat bisa mendidik anak dengan baik ya. Ganteng anak. Mudah-mudahan Arsy juga suka. Mau rencana dipertemukan. Kan buat umuran Arsy kan punya teman banyak, lebih seru kan. Aku sih berharap memang mau dipertemukan. Aku bilang kemarin sama Bunda, kenalin dong. Segera bertemu supaya nanti dia punya teman baru. Kan orang tuanya kan teman kita. Kan jodoh di tangan Tuhan. Iya, insya Allah kalau Tuhan merestui kan nggak apa-apa juga. Kalau orang tuanya kenal, anaknya juga baik, sangat baik, santun banget. Kemarin ketemu. Kalau berjodoh, kenapa enggak? Ya, pasca kehebohan tersebut, pertemuan Arsy dengan King Fahz akhirnya benar-benar terjadi 2 April kemarin. Arsy terlihat datang dan ikut merayakan momen ulang tahun King Fahz yang ke-10. Maka seperti inilah kemeriahan ulang tahun King Fahz dan juga momen pertemuan Arsy dengan King Fahz untuk pertama kalinya.
sebenarnya maksudnya nggak merhatiin pas di hari H itu karena mungkin banyak banget teman-teman yang dateng kan. Nah, ngelihatnya itu justru dari orang-orang yang nge-repost ke kita, terus dikasih tahu lah gitu, sama ada saudara-saudara sama teman juga. Fai, lihat nggak gemes banget, gemes apa sih Molly? Akhirnya aku lihat kan, otomatis ngeliat, ya Allah, aku nggak tahu pas yang fast kan lari, mami aku main dulu ya, kan dia bilang main tuh, aku kan di depan sama teman-teman aku. Terus tiba-tiba yang dia ngasih yang bilang Arsy udah makan belum, pinter banget gitu kan, maksudnya Masya Allah anak mami bisa begini ya. Aku bangga ya, bangga tuh maksudnya sopan santunnya Fas tuh Masya Allah banget. Aku gemes banget sih ngeliatnya gitu, ngeliat mereka tuh gemes. Kemarin sempat udah chat juga sama Bunda Ashanti juga, aku bilang ya Allah mereka gemes banget ya, aku bilang gitu. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Dalam momen tersebut, rupanya terselip momen manis saat King Fahz terlihat berbincang dengan Arsy. Ya, putra dari Fairuz Arafiq dan Sony Septian ini terlihat menanyakan apakah buah hati Ashanti dan Anang Hermansyah ini sudah makan atau belum. Manisnya sikap Fahz kepada Arsy yang terekam dalam kamera tersebut rupanya langsung membuat netizen baper. Belum selesai sampai di situ, momen manis juga kembali terlihat saat Fahz mengajak serta menggandeng tangan Arsy. Momen ini kembali lagi membuat netizen baper dengan tingkah yang ditunjukkan dua bocah tersebut. Lantas seperti apa Fairuz dan Sony menanggapi sikap manis yang ditunjukkan buah hatinya? Dan benarkah pula hal tersebut mirip seperti yang dilakukan Sony kepada istrinya Fairuz? I wanna know, what are you waiting for? Mungkin melihat apa yang dia lihat gitu kan, keseharian mungkin kayak dedinya kan suka nanyain mami udah makan belum, terus dia nanya kayak gitu juga. Terus pas waktu dia ngulurin tangan juga ke Arsy begini tuh kayak Masya Allah, kayak sayang kamu ingat gak sih, lihat deh si Fahz ngulurin tangan gini kayak kamu ke aku gitu. Maksudnya santun banget gitu, sopan santunnya tuh bener-bener yang kayak bikin aku Masya Allah salawat terus lah gitu. Ya maksudnya sebagai orang tua kita seneng ya apa yang kita sampaikan, anaknya akhirnya tingkah lakunya pun Masya Allah bagus gitu dan mencontoh apa yang dia lihat gitu. Dan itu tuh aku gemes banget sih ngeliatnya. Jadi yang aku lihat itu sebagai orang tua aku bangga dengan sikap dia yang luar biasa sama gentleman sejak orang kecil sih gentleman ngeliatnya. gitu. Makanya pas aku lihat videonya dia, ya Allah, Ketawa-tawa gitu ya. Ketawa, Makanya gemes lucu banget. Terus sampai dia bilang, ini kamu banget sih katanya. Iya soalnya dedinya tuh kalau ngulurin tangan nggak pernah gini, ayo sini gitu, nggak. Dedinya tuh selalu gini ke aku, jadi tangannya diginiin gitu. Cara ngomongnya, pengajaknya. Kemarin juga sempat janjian nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, boleh buka puasa bareng gitu. Oh iya boleh, nanti kita ketemuan, aku bilang kayak gitu. Karena memang mereka gemes ya gitu. Gak, pokoknya aku ngeliat video-video yang ada tuh ya gemes aja karena nggak ekspektasinya tuh mami dedinya tuh ya Allah ini anak kok ramah gitu loh. Terus ngajak gitu dan dia tuh bener-bener semua yang ada di situ sama dia disamperin, di ramah tamahnya tuh dia tahu bahwa dia tuan rumah yang bikin acara. Nama King Fahz memang perlahan-lahan menjelma menjadi idola. Ya, memiliki wajah yang tampan dengan sikapnya yang santun dan ilmu agamanya yang baik membuat Fahz semakin dikagumi. Lantas seperti apa kebanggaan Fairuz memiliki putra seperti King Fahz? Dan benarkah pula Fairuz sering mendapatkan DM yang meminta agar dijodohkan dengan buah hatinya tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Threw my virtues to the ground,
Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, putra dari Fairuz Arafiq dengan Sony Septian King Fast memang menjelma menjadi idola sesungguhnya. Selain memiliki wajah tampan, penampilan dari King Fast yang kerap bergaya modis memang menjadi perhatian. Tidak hanya itu, sikap King Fast yang manis dan sangat dekat kepada kedua orang tuanya ternyata makin membuat pujian mengalir kepada bocah 10 tahun tersebut. Apalagi King Fast diketahui memang memiliki ilmu agama yang baik dan juga kefasihan dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Lantas seperti apa para selebriti tanah air melihat King Fast? Dan bagaimana pula King Fast melihat banyaknya pujian yang dialamatkan kepadanya? Benarkah Fairuz sering mendapatkan DM yang meminta agar dijodohkan dengan buah hatinya tersebut? Juga banyak yang DM saya ABG, ya Allah, Masya Allah. Saya, banyak banget sampai, itu kan yang bacain kan tim aku kan. Coba dibukain DM, aku tuh suka gitu kan. Terus dia bukain DM. Calon bini Aku Fast. minta tolong kak, tolong aku pengen ketemu Fast gitu. Boleh minta nomor telepon Fast nggak? Wah, Bu, ini isinya begini semua sampai minta nomor Fast. Aku terus kan kadang aku suka bikin pertanyaan kan. Terus ada yang aku cinta sama anak, ada yang ekstrim juga, ada yang ekstrim tuh agak-agak serem ya. Ada barbar Itu yang juga ada. akun itu yang calon bini Fast nih. Oh, ada juga akun udah banyak Jadi calon bininya Fast. Jadi akun-akun ini ada banyak. Kalau fans kayak Fast Fans Club ini udah banyak sih dari beberapa lama tuh, udah kayak setahun 2 tahun lalu tuh mereka udah banyak yang buat. Terus juga karena ini ada lagi nih berita tentang Arsy, udah mulai lagi ada King and Queen karena ternyata nama dia ada Queen-nya. Masya Allah, aku bilang, kok bisa King sama Queen ya gitu. Aku pernah ngobrol sama Bunda, si Arsy tuh ada Queen-nya, Bunda. Iya, Queen. Oh ya Allah, aku bilang gitu, nggak tahu. Terus ada juga yang Arsy Fast kayak gitu-gitu. Terus ya banyak Ada yang ya. bilang kalau King and Queen nanti anaknya prince atau princess gitu lah, ya ampun. Kan lucu-lucu sih, gemes sih. Jadi kalau aku sih positif aja. Aku selalu bilang kayak apa yang bisa aku bales atau enggak ya pasti aku selalu bilang doain ya, disupport ya, mudah-mudahan Fastnya bisa jadi anak yang soleh. Jodohnya sama siapa aja terserah, yang penting baik, soleha, ngerti agama. Yang pastinya seneng ya, terlihat betapa sayang banget sama orang tuanya. Seneng banget, alhamdulillah ya, dia tumbuh menjadi anak yang soleh, yang baik, sayang banget sama mama papahnya. Terus udah gitu mellow juga ya anaknya, maksudnya kayak hatinya tuh benar-benar lembut banget gitu. Jadi ikut bangga lah gitu. Apalagi papah mamahnya ya, kita aja ngelihatnya bangga. Apalagi dia benar-benar hafal gitu loh ayat-ayat Al-Quran. Jadi Masya Allah banget anaknya gitu. Mudah-mudahan nanti jadi penyejuk untuk mama papahnya nanti di akhirat gitu. Nggak kerasa udah 10 tahun lagi, lucu banget, tambah ganteng. Makasih udah banyak yang suka sama abang. Dan kalau di mata Allah kita semua sama, dan kita juga nggak boleh sombong nggak boleh sombong. Adapun perbedaannya tetapi di mata Allah kita semua sama. Banyaknya pujian yang mengalir kepada putranya, tentu saja Fairuz bersyukur dan juga bangga bisa memiliki putra seperti King Fast. Untuk itu, Fairuz serta sang suami Sony Septian mengaku banyak berterima kasih dan juga beruntung anaknya bisa menerapkan didikan dan juga ajaran dari orang tuanya sejak dini. Lantas seperti apa harapan Fairuz dan Sony untuk buah hatinya? Benarkah keduanya berencana untuk menjadikan King Fast orang yang ahli dalam ilmu agama? Perkembangannya sih luar biasa, Masya Allah sih Pas ya. Kalau dilihat kan memang tumbuh, yang tadinya cuma main-main aja, ngerti main, terus mulai usianya makin beranjak lagi, mulai paham akan sesuatu, semakin tahu. Bahkan yang istilahnya maminya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Terus juga kayak di usia yang sekarang
udah bisa ngejagain maminya. Kalau maminya pergi tuh udah bisa ngomong gini, mami mau kemana, abang ikut ya, biar ada yang jagain mami gitu. Udah bisa ada dia udah paham arti dia bisa menjaga gitu loh. Dan dia laki-laki, dia tahu dia laki-laki, dia bertanggung jawab, ilmu yang dedinya kasih juga diturunin sama dia gitu. Dan dia bener-bener dilakuin ya sayangnya gitu loh. Masya Allah sih anaknya juga ramah juga. Tadi aku seneng banget sih kayak teman-teman tuh semua pada bilang Fas ramah ya. Ada keinginan pengen anak jadi habis Quran waktu itu kan pernah bilang. Seperti apa mungkin? Ya itu karena maminya atau kita sepakat landasan agama dulu yang harus bagus. Kalau dia agamanya bagus, dia mau menjadi apapun akan menjadi bagus dalam profesinya. Makanya kita pengen dia hafiz Quran dulu, nanti begitu dia hafiz Quran mau dia jadi dokter bisa menjadi dokter yang soleh, menjadi pilot jadi pilot yang soleh, presiden atau presiden yang soleh, apapun bisa menjadi orang yang soleh gitu. Yang penting kuat dulu landasan agamanya. Di tengah meroketnya nama King Fas, Galih Ginanjar ayah King Fas baru-baru ini kembali mengungkapkan rasa kangennya serta meminta izin untuk dipertemukan kembali dengan putranya. Seperti apa Sony dan Fairuz menanggapi keinginan Galih? Dan benarkah pula Galih menyesal pernah meminta tes DNA untuk putranya King Fas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai seorang ayah, Galih Ginanjar tentu memiliki rasa kangen kepada anaknya. Apalagi pasca berpisah dengan Fairuz dan mendekam di balik jeruji besi, Galih Ginanjar kehilangan momen serta tidak bisa lagi bertemu dengan buah hatinya, King Fas. Untuk itu, Galih terlihat mencurahkan rasa kangen serta permintaan maafnya di media sosial miliknya beberapa waktu lalu. Walaupun gue diizinkan cuman melihat gitu, melihat dari jauh gitu, cuman bertegur sapa dari jauh, karena gue ngerti lah kondisi saat ini ya, gue nggak bisa bawa dia kemana-mana ataupun dengan waktu yang sebentar, gak ada masalah kok. Tapi kalaupun misalnya bisa diizinkan gue lama ketemu, ya gue intinya gue pengen bareng sama dia, makan kesukaan dia, dia kan sukanya kentang goreng, ayo kita makan kentang goreng gitu kan. Jalan-jalan, kalaupun ke mall kan nggak bisa kan, ya kita cari tempat yang enak buat makan, kayak gitu aja sih, kita bareng-bareng boleh. Kalaupun misalnya saya diizinkan untuk berdua dengan Fairuz, alhamdulillah. Yang penting sih intinya sekarang saya bisa bertatap muka langsung aja. Itu sih yang saya inginkan, walaupun cuma sebentar. Keinginan Galih untuk bertemu dengan King Fas tentu dinilai wajar. Apalagi Galih Ginanjar memang merupakan ayah kandung dari King Fas. Meski begitu, Fairuz Arafiq dan Sony Septian tentu masih menyimpan rasa kecewa pasca pernyataan Galih yang menyinggungnya beberapa waktu lalu yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Lantas bagaimana Sony Septian dan Fairuz menanggapi keinginan Galih? Dan benarkah pula Galih menyesal pernah meminta tes DNA untuk King Fas? Kemarin. Nah, di situ juga saya menyampaikan permintaan maaf saya terhadap Fas, anak saya, karena di beberapa waktu ke belakang banyak sekali omongan saya yang menyinggung perasaan dia. Contohnya waktu itu saya pernah saking keselnya gitu kan, terbawa emosi, terbawa isu-isu yang di luar yang saya asal tangkep aja pada saat itu kan, akhirnya tercetuslah kata-kata misalnya saya ingin tes DNA. Sebenarnya kata-kata itu gak wajar lah saya diungkapkan sebagai seorang ayah, dan saya pun mengakuinya gitu kan.
Dan di situ juga banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Virus, terutama Sony ya. Saya berterima kasih kepada mereka yang sudah merawat dan mendidik Fast, sampai saya melihat di pemberitaan baik di Instagram dia ataupun pemberitaan online, perkembangannya sangat bagus sekali dan membanggakan. Bahkan saya sedihnya kenapa? Karena saya sendiri sebagai ayah kandungnya belum bisa mendidik dan menemani dia dengan baik sampai saat ini, karena kembali lagi kelakuan dan keegoisan saya yang ya sebenarnya tidak harus dilakukan pada saat itu. Ada Sony, ada Fast juga, nggak disamperin. Tadi dia menyesali itu gitu, menyesali kenapa akhirnya tidak akan terjadi pembagian hak asuh anak gitu. Sebenarnya gimana pembagian hak asuh anak? Tidak terjadi rebutan anak kayak gitu. Sebenarnya sih nggak ada perebutan ya, nggak ada perebutan karena memang aku tidak pernah ngelarang. Rebutan itu kan kalau orang ibunya ngelarang ya, kan saya nggak ngelarang di sini. Apalagi nggak pernah ada larangan, semua sampai ke aku sendiri pun nggak pernah ada kata larangan. Dan dia sering ketemu loh. Dan yang justru kalau Sony sering ketemu itu malah Sony yang nyamperin gitu. Sony nyamperin. Ya aku suka ketemu sama dia sebelum mungkin masalah ini ya gitu. Aku kok yang berusaha untuk ngebuka hubungan baik ini gitu. Aku yang nyamperin, apa kabar bro gitu. Terus apa kabar bro, terus dia yang bingung, nanti dia yang pergi apa segala macam. Oh nggak apa-apa, paling aku udah nyamperin apa segala macam. Kita sih intinya adalah kita berbuat baik aja lah. Saya selalu bilang gitu, kita sama satu sama lain selalu bilang ya pokoknya orang mau kayak gimana sama kita, ya kita baik aja. Saya nggak pernah mengajarkan Fast untuk menjadi membenci orang tuh nggak pernah. Saya itu mengajarkan Fast bagaimana menjadi laki-laki yang baik, bagaimana mengajarkan menjadi muslim yang baik. Fast itu dikelilingi Masya Allah orang tua, keluarga, guru-guru, Ustadz Habib yang dekat dengan dia gitu. Jadi semua yang Fast terima dari kecil itu adalah hal-hal yang baik. Ketika dewasa dia akan tumbuh, dia bisa berpikir gitu. Dia bisa berpikir, dia tahu apa yang dia lakukan gitu. Mana yang benar, mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi kita tidak melarang, tapi kita mengarahkan menjadi lebih baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.